Oke. Allah kan terus nanya nih, ketika Allah bilang, Sof, kamu mau punya 100 hotel? Iya ya Rob. Oh, jadi keuntungan bangun hotel itu nanti buat 10 rumah tahfiz atau 10 pondok di sekitar hotel itu. Ya kira-kira begitu deh. Ini yang saya bilang ternyata sudah tereksekusi dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu saya bangun hotel, 1000 pondok terlampaui. Sekarang jumlahnya saya bilang itu 3000 pondok. Bahkan beberapa waktu yang lalu datang kemudian teman dari Al-Maghrib Institute. Dia punya cabang-cabang di Amerika, ya, dan juga di Toronto, di Kanada sana. Dia bilang, saya mau buka perwakilan saudara, bikin rumah tahfiz di Amerika. Wah, cantik. Di Afrika Selatan ada 2 rumah tahfiz. Kemudian di Jepang, berapa minggu yang lalu saya berangkat ke Jepang. Kita buka ya, di atasnya rumah tahfiz itu sebenarnya pesantren tahfiz, tapi kita gulirkan yang disebut dengan tahfiz center. Kita pakai call center, tapi biasanya call center itu buat bisnis apa, ini call centernya buat Al-Quran, disebutnya Al-Quran call. Kalau bangun madrasah kan di Australia masalah, tapi kalau membuat kemudian satu rumah bisa menjadi punya layanan Al-Quran call, nggak ada masalah. Nggak ada masalah parkir, nggak ada masalah kemudian jam, masalah segala macam. Pakai Al-Quran call. Tahu apa yang Allah lakukan buat saya? Ternyata Allah memberi hidayah, menggerakkan Indonesia, membantu saya mewujudkan 1000 pondok, sehingga kemudian jumlahnya menjadi 3000 pondok. Sekarang memang namanya masih rumah tahfiz, tapi jangan lupa pesantren-pesantren besar di tanah Jawa dan juga di luar tanah Jawa berasal dari kamar kiainya kan. Kiainya pulang dari tanah suci, diambil kemudian murid-murid 10-20 anak. Karena nggak muat, kemudian beli tanah sebelah, nggak muat lagi beli tanah sebelah, nggak muat lagi beli tanah belakang. Kemudian bangun asrama. Tuh. Kira-kira 50 tahun, 100 tahun, 17.000 muridnya. Umpama ada satu kota namanya Solo. Berjalanlah sesuai dengan akal saya saat itu menjadi anak muda. Oke, kasih saya usaha ya Allah, supaya saya kemudian bisa membangun itu namanya rumah-rumah tahfiz dan pesantren. Rumah tahfiz. Lalu Allah yang Maha tahu segala ketidakmampuan saya, Allah yang tahu segala kekurangan saya, bilang, Sof, aku kasih duit kamu juga, kamu bakal puyeng itu ngelolanya. Bagaimana kalau aku gerakin saja yang punya hotel di Solo? Kan tujuan kamu kalau punya hotel, keuntungannya buat rumah tahfiz, toh. Kalau kamu punya perumahan, 100 perumahan, ya, 100 real estate atau 100 kemudian properti gitu, bisnis properti. Lalu untungnya buat aku, buat Allah, buat rumah tahfiz, betul? Betul ya Rob? Ya udah. Bagaimana kalau aku gerakan saja pengusaha properti agar untungnya bisa mau dia bikin rumah tahfiz? Bagaimana Sof? Allah eksekusi. Allah eksekusi, cantik bener. Allah gerakan kemudian hamba Allah di Solo. Dia punya properti, tapi dia bangun rumah tahfiz. Lalu kemudian dia matur kepada saya dan kawan-kawan, keuntungan perumahan kami set buat membiayai rumah tahfiz ini. Selesai. Kalau dihitung-hitung more than 3 triliun, lebih daripada 3 triliun. Hitung aja coba, bos. Satu rumah itu memang sih ada yang harganya mungkin 100 juta ya, tapi jangan lupa kayak yang di Colomadu Solo itu nggak dapat 100 juta pada tahun berapa ya, 2010 ya mungkinnya. Itu sudah dia sama tanah di luar tanah saya udah 600 juta. 2 tahun kemudian ya, saya meresmikan masjid, pengembangan dari area ini, masjid dengan kemudian satu kompleks sekolah yang tadinya rumah tahfiz berkembang menjadi sekolah tahfiz dan sekolah formal SD, SMP, SMA.
dengan total nilai proyek 5 miliar rupiah. Katakanlah average misalkan kita ambil yang paling kecil 100 juta kali 3.000 rumah tahfiz, ini udah 300 miliar. Ini kan sama saja dengan Allah kasih saya punya duit 300 miliar, lalu saya bangun tuh rumah-rumah tahfiz tuh. Saya beli rumah, saya sewa rumah, saya beli rumah, saya sewa. Nah ini Allah selesaikan. Allah bilang tangan kamu gak bakal sanggup, tanganku saya. Keren. Maka ente tuh ya gak usah ragu ngangkat tangan. Ya Allah, saya pengen ibu saya pergi haji ke Baitullah. Udahlah, nanti urusan Allah itu yang mengeksekusi. Ente mah susah sih, jadi orang susah minta kagak, deket kagak. Sama Allah paling malas minta. Padahal nggak mungkin set, dari mana sih judulnya? Ini belum bicara harian anak-anak loh. Mau tahu pemirsa jumlah anak-anak yang bebas makan, minum, pakaian? Konglomerat kayak apa sih saya? Bisa ngasih makan anak 300.000 orang loh. Gila. 300.000 orang gak main-main ini. Kadang-kadang kemarin waktu kapan tuh saya berangkat dari Solo ke Jogja, tengah jalan sholat isya, ya makanlah minumlah di angkringan itu, model apa angkringan itu ya. Ternyata yang punya angkringan bilang, mimpi apa saya Ustaz ketemu antum ini? Enggak mimpi Pak, saya ada di sini. Ustaz ikut yuk, dia ajak saya ke belakang, ternyata dia punya rumah tahfiz. Apa dia bilang? Angkringan ini saya dedikasikan untuk rumah tahfiz di belakang. Oh subhanallah gak? Subhanallah, kalau pengusaha real estate mah biasa dah kali ini angkringan. Betul. Sampai saya udah gak ngerti lagi kalau ditanya sama orang rumah tahfiz di mana aja Ustaz. Waduh gak paham nana. Udah gak ngerti, udah bererot. Tinggal kita nih tugas emang lagi mendata ya rumah-rumah tahfiz di mana saja. Seperti saya bilang ada kemudian di Pegunungan Jayapura Papua sana, ada di kemudian hutannya Kalimantan. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai dieksekusi sama Allah. Kita terusin lagi ya. Kita setelah satu. Monggo silakan.